Kenapa cinta Islam? Loh, karena Tuhan menyuruh kami harus mengasihi semua orang. Kalau cinta Islam, awalnya cinta Islam, insya Allah nanti Allah akan terbukakan hati kakak. Siapakah itu Allah? Siapakah Nabi Muhammad? Insya Allah akan mencintai Islam. Saya doakan, amin ya Allah. Ya, doa yang sama juga ya Kak. Kiranya Tuhan Yesus membuka mata rohanimu sehingga bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga bisa mengenal Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Oke Kakak, silakan jawab pertanyaan saya Kakak. Udah, Kakak tadi sudah doakan saya kan, Kakak sudah doakan saya sudah doakan Kakak. Nggak usah bolak-balik gitu aja lagi Kak. Dua terus nanti nggak selesai. Langsung tunjukkan ayatnya saja Kakak, di mana tertulis bahwa Allah itu adalah nama. Allah nama berasal dari bahasa Arab. Iya, Allah itu kan berasal dari bahasa Arab. Dari surat Al-Ikhlas. Ya, saya tanya Kakak, di dalam kitab Kakak di mana tertulis jelas secara eksplisit, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Jadi jelas itu proper name gitu Kakak, itu yang kita pertanyakan. Ya teman-teman, ya tentunya kita sungguh heran karena para muslim ini suka bertanya, suka menuduh, suka memframing yang tidak. Salah satunya adalah muslimah ini mengatakan bahwa Kristen menyembah patung. Begitu ditanya kembali atau ditanya balik oleh Mikana tentang bagaimana kalau misalnya mereka sembahyang harus ke kiblat, apa sebabnya, dan kalau misalnya ke umroh harus cium batu hitam, apakah itu bukan menyembah berhala? Tetapi alasannya ada saja, sehingga Mikana mengatakan pandai menuduh, tetapi dia sendiri pelakunya. Bahkan ada pertanyaan-pertanyaan balik yang disampaikan oleh Mikana yang tidak bisa dijawab, sehingga dia berkata dia akan bertanya dulu kepada Bang Zuma dan Nandar, ya para mualaf. Jadi kalau ditipu sama para mualaf, manut-manut saja, percaya saja. Nah, seperti apa serunya? Mari kita simak sampai selesai. Jreng. Wih, cantik banget kakakku ini. Wis, tepuk tangan dulu dong buat Kak Mary. Kita sorry aja ya, karena saya nggak tahu apa-apa juga di sini, juga mau belajar, mau. Ya, silakan. Banyak. Tadi ngomongin apa ya? Aku baru nongol ini. Udah masuk ke apa? Udah naik, alhamdulillah, udah direspon baik. Tadi itu lagi ngomongin apa? Ya, di sini tanya jawab Alkitab atau diskusi lintas iman Kakak. Silakan, pertanyaannya apa? Alkitab. Saya itu mau nanya ya, masalah kitab ya. Dalam kitab itu katanya kan buat orang Kristiani itu Nabi Isa itu apanya orang Kristiani? Oke, terima kasih Kakak buat pertanyaannya, karena Kakak bertanya itu Nabi Isa itu buat orang Kristen itu apa. Saya sebagai orang Kristen, ini menurut pandangan saya, ini bagi kami orang Kristen, mohon maaf dengan segala hormat, saya tidak percaya sama Nabi Isa. Saya tidak percaya Nabi Isa itu tokoh yang nyata. Terus? Udah itu aja Kak. Kalau nggak percaya saya tokoh yang nyata, ngapain lagi dilanjutkan Kakak? Saya nggak percaya Nabi Isa itu ada gitu loh. Ya. Terus yang Yesus itu siapa? Katanya. Loh, Tuhan Yesus kan bukan Nabi Isa. Oh. Tuhan Yesus itu bukan Nabi Isa. Karena orang Arab aja Kakak, Arab Kristen tidak pernah memanggil Tuhan Yesus itu Nabi Isa atau Isa, tapi Yesua, bukan Isa Kakak. Ya kalau gitu syukurlah, aku tenang, berarti nabiku nggak ada aku sebagai Tuhan dari Kristiani. Oh ya enggak lah, kami enggak mau lah. Masa kami menuhankan Nabi Isa? Ya hanya orang ini Kak yang menuhankan Nabi Isa. Orang Nabi Isa juga
kita nggak tahu itu tokoh yang nyata atau tokoh yang ada gitu kan? Nggak tahu kita, masa kita tuhankan Nabi Isa, kakak? Kita orang cerdas, makanya kakak tahu nggak? Penerima hadiah Nobel terbanyak itu orang Kristen, kakak. Hampir Jadi Nabi 90%. Jadi Sehingga itu bukan yang orang-orang cerdas, orang-orang yang berilmu itu memang orang Kristen. Masa orang-orang cerdas menuhankan Nabi Isa, kakak? Itu memang nggak masuk akal, kakak. bentar. Tapi kan itu saya lihat di share-share YouTube, di share-share live itu berdebat. Nabi Isa itu Tuhan kok. Nabi Isa itu ya Nabi lah. Ya Nabi Isa itu, nah itulah. Nah makanya saya nanya di sini penasaran. Nabi Isa itu siapa bagi orang Kristen? Berarti bagi Mbak yang cantik ini, yang imut-imut cute ini, itu bukan Nabi ya, bukan Tuhannya Nabi, bukan Tuhannya Kristen. Ya enggak lah, kak. Masa saya menuhankan Nabi Isa? Aduh, orang apa itu kok menuhankan Nabi Isa? Kenapa Mbak? Ya itu mereka karena kurang belajar aja, kak. Dulu kan memang sebelum ini banyak orang Kristen itu dan orang Islam itu menyamakan Tuhan itu sama dengan Nabi Isa, sehingga dibikinlah gereja Isa Al-Masih. Tapi kalau dia belajar, kak, mengkaji Al-Quran dan Alkitab, dia nggak akan pernah bikin gereja Isa, Mbak, gitu. Oh, jadi mereka itu orang Kristen itu kurang belajar, makanya dinamakan ada gereja Isa Al-Masih. Iya, dulu pun saya pikir itu sama dulu sebelum saya belajar. Iya, tapi kenapa ya orang-orang heran, orang Kristen kok ada namanya Isa Al-Masih? Kalau itu nggak dianggap sebagai Tuhan, kenapa juga dinamain Isa Al-Masih dari gerejanya? Kenapa nggak dicopot aja? Jadi siapa tadi? Ya mudah-mudahan nanti itu doa kita diganti itu ya, karena pemerintah aja kak sudah mengganti hari libur nasional yang wafat Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih sudah diganti Yesus Kristus, kakak. Itu. Silakan, itu lebih baik bagi umat Islam karena tidak ada perdebatan lagi antara betul. Islam sama Kristen. Jangan merebutkan Isa Tuhan, Isa ini anak Allah, Isa ini apa? Bagi kami Nabi Isa itu sangat mulia karena Nabi Isa itu nabi buat kami juga. Suatu panutan yang harus kita ikutin juga karena itu termasuk nabi orang Islam. Saya bangga banget ya kalau nggak ada yang namanya itu Isa Al-Masih, nggak ada yang namanya kelahiran Isa, nggak ada yang namanya itu apa namanya itu hari kelahiran Isa Al-Masih, apalagi disebut-sebut Isa Al-Masih itu disalib. Saya nggak terima karena saya jadi Isa Al-Masih itu tidak pernah lahir gitu ya. Nabi Isa itu lahir bagi kami manusia. Tadi kata kakak nggak mana ada itu kelahiran Isa Al-Masih. Tadi kakak bilang begitu. Ya, Coba ya kakak ini. Katanya kan Mbak yang cantik, yang cute, yang manis ngomong. Nah, pemerintah janganlah ada yang namanya kelahiran Nabi Isa. Ya saya. Tadi saya nggak bilang kelahiran. Wafat Isa Al-Masih, kebangkitan Isa Al-Masih sudah diganti menjadi wafat Yesus Kristus. Karena memang yang betul-betul mati dan bangkit itu Tuhan Yesus Kristus, kakak. Nah, berarti nanti nggak ada juga yang disalib yang namanya Isa. Loh, Nabi Isamu memang disalib? Enggak, kebanyakan orang Kristen ngomong itu Isa Al-Masih yang disalib. Enggak ada kakak orang Kristen lagi yang ngomong begitu, kakak. Semenjak kita apologet hadir di media sosial ini, enggak ada lagi orang Kristen yang ngomong begitu. Mereka sudah pintar dan cerdas, kakak. Berarti nanti mau diganti ya namanya. Itu gereja-gereja nggak ada yang namanya semuanya. Ya. Ada yang namanya Isa Al-Masih. Jadi ya, insya Allah kakak akan diganti itu, kakak. Apa ya? Apa nama Tuhannya tadi? Yahweh apa Cakwe? Bukan Cakwe, kakak. Kakak jangan memperbinkan nama itu, Ya, kakak. Itu nggak sembarangan loh. Namanya apa? Yahweh. Iya, orang Yahudi itu mereka itu tidak sembarangan mengucapkan nama itu, kakak. Ya, itu karena kita memberitakan Injil aja, makanya kita Muslim, jadi mohon maaf. Tadi saya dengar ya kakak, masa nggak bisa punya pemikiran gitu ketika kita menjelaskan di sini? Masa kakak bilang Cakwe? Apakah kakak tidak punya daya nalar untuk menangkap dengan baik? Nah makanya saya ini udah loading. Ya makanya banyak minum vitamin, kakak, supaya pemikirannya itu cepat loading, kakak, biar nggak macet-macet. Apa tadi Yahweh? Apa tadi? Yahweh Elohim, itulah Yahweh Elohim berarti yang disembah orang Israel. Makanya orang Israel itu, kakak, ya Nabi Musa, kakak, Nabi Musa, Abraham,
Yakub, Ishak, Daud, Salomo, mereka itu menyembah Yahweh, bukan Allah. Bukan Allah. Bukan, karena orang Israel itu harus tidak pernah menyembah yang namanya Allah. Dari kitab ganti juga jangan ada yang namanya Allah, karena Allah itu adanya di Quran, betul? Begini kakak, Allah di dalam iman Kristen itu bukan nama, sementara di dalam iman kalian Allah itu jadi nama diri. Nah sedangkan kemarin-kemarin itu Living bertanya, kami juga penasaran kakak, di mana di dalam kitab kakak bahwa nama pribadi atau nama dari Tuhan kalian itu adalah Allah SWT kakak? Di mana tertulis itu kakak? Ya itu dari kitab juga, udah dari kitab, dari semua Al-Quran, hadis, udah ada namanya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah nama Tuhan kami. Dan para nabi itu yang kami catat, yang kami harus kenal itu 25 nabi, yang termasuk Nabi Isa itu. Jadi Nah gini kakak ya, kalau di dalam iman Kristen itu jelas nama Tuhan itu siapa kak ya. Di sini dituliskan di dalam Alkitab di Yesaya 42 ayat 8. Ini saya tunjukkan bahasa aslinya ya kak, karena bahasa asli Alkitab itu adalah bahasa Ibrani dan Yunani. Nah di sini saya tunjukkan kakak apa firman Tuhan ya, gini. Di Yesaya 42 ayat 8 Tuhan berfirman, Ani Yahweh Husemi, Akulah Yahweh, itulah namaku. Jadi jelas kakak, makanya yang kami sembah itu adalah Yahweh, di mana Yesua itu adalah Yahweh itu sendiri, sebab Yesua itu bentuk singkatan dari Yahweh Yasa. Nah, kalau dalam kitab kakak di mana tertulis bahwa memang Allah SWT itulah namaku? Di mana kakak? Mohon izin saya bertanya. itu udah ditulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kami mengikutinya. Kalau nama Tuhan kami itu adalah Allah, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, jadi tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Ya itu Allahku, itu Tuhanku. Jadi tetap aja kalau ada nama Allah dalam kitab, Iya, di mana tertulis kakak bahwa akulah. Cuma itu yang jawab. Saya kan bukan Ya suruh coba atau tanya sama Bang Juma, di mana tertulis akulah Allah SWT, itulah namaku. Di mana tertulis kakak? Saya juga penasaran, pengen tahu kakak. dalam Al-Quran. Iya, di mana tertulis kakak cantik? Bentar sayang, saya buka dulu laptop karena Oke, harus lihat silahkan. laptop. Saya kalinya tank top. Ini saya lagi kotak-kotak lihat Wih, tank top. itu lama kali kayaknya terbuka itu kakak, karena jaringannya itu Ini aja dalam apa? logika Allah itu dalam Kayaknya loadingnya sebelum lama makhluknya. banget itu kayak kakak. Aku mau peluk kamu deh sayangku, cintaku. Ya udah deh, peluk dulu kakak, peluk jauh kakak. Mwah. Nah. Kita kesidahan yuk Bu. Udah silakan jawab kakak dulu, jawab pertanyaan saya kakak. Bentar. Kan kalian itu Kan kalian itu kan sering klaim bahwa kalian itu penghafal Quran. Nah, masa kakak nggak hafal itu aja pun nggak Saya hafal? Al-Quran cuma ayat-ayat pendek. Qul huwallahu ahad. Allah itu. Saya pun hafal itu kak. Kalau masalah itu kak, Rasulullah. saya bukan Islam, saya hafal itu Masya kak. Allah. Berarti kalau menghafal Al-Quran udah cinta Islam. La haula wala quwata illa billah, ya Allah kun fayakun. Pasti. Iya, saya cinta Islam kakak. Saya cinta Islam. Tapi saya nggak beriman kepada Allah muka. Saya beriman kepada Tuhan Yesus. Kenapa cinta Islam? Karena Tuhan menyuruh kami harus mengasihi semua orang. Kalau cinta Islam awalnya cinta Islam, insya Allah nanti Allah akan terbukakan hati kakak. Siapakah itu Allah? Siapakah Nabi Muhammad? Insya Allah akan mencintai Islam. Saya doakan, amin ya Allah. Ya, doa yang sama juga ya kak. Kiranya Tuhan Yesus membuka mata rohanimu sehingga bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan Yesus, sehingga bisa mengenal Tuhan yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Kuasa, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Oke kakak, silakan jawab pertanyaan saya kakak. Udah, kakak tadi sudah doakan saya kan, kakak sudah doakan saya sudah doakan kakak. Nggak usah bolak-balik gitu aja lagi kak. Doa terus nanti nggak selesai. Langsung tunjukkan ayatnya saja kakak, di mana tertulis bahwa nama Allah, bahwa Allah itu adalah nama. Allah nama dari
berasal dari bahasa Arab. Iya, Allah itu kan berasal dari bahasa Arab. Dari surat Al-Ikhlas. Yang saya tanya kakak, di dalam kitab kakak di mana tertulis jelas secara eksplisit, akulah Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Jadi jelas itu proper name gitu kakak, itu yang kita pertanyakan. Jadi pengen dari Al-Quran, nanyanya dari Al-Quran gitu apa gimana? Iya, terserah kakak, di Al-Quran atau di mana gitu, tertulis jelas kakak. Ya itu Tadi kan Allah saya yang sudah Maha berikan Esa. data di dalam Alkitab saya. Ya, Akulah Yahweh, itulah namaku. Ikhlas, kakak. Tadi kan udah dibilang, Qul huwallahu ahad, tidak ada Tuhan selain Allah. Di mana di situ tertulis itulah namaku? Yang saya tanyakan itulah nama, bukan seperti itu Ya, itu kakak. namanya udah dari sananya, dari Arabnya. Allah itu Esa, nggak ada lagi nama yang Contoh nih kak, kita sembah. Contoh, Kak. Contoh gini kak. Kalau aku bilang gini, gue nanya, apa? Sambil kutak-katik nyari, lemot lagi nih. Coba. oke gini kak. Saya kasih contoh kak supaya kakak ngerti ya. Apa? Saya sambil dengerin ya. Siapa tahu nanti Mbak kan jadi apa cinta Islam. Jadi saya dengerin dulu. Jadi gini. Kalau presiden ngomong gini kakak, Joko Widodo ngomong gini kakak ya kan, akulah presiden ke-7 di Indonesia. Nah, apakah presiden itu nama pribadinya kakak? Iya. Ya kan enggak kan? Kalau Joko Widodo menyatakan seperti ini, akulah presiden Indonesia yang ke-7, menjelaskan jabatannya di situ, tetapi tidak menyebut namanya. Presiden itu gelarnya kakak, jabatannya kakak. Presiden ke-7 itu menjelaskan dia presiden keberapa, tetapi kan di situ tidak ada nama pribadinya kakak. Nah, kalau tadi yang kamu bilang akulah Tuhan Allah yang Esa, akulah Allah yang Esa, Allah yang Esa, lalu namanya siapa kakak? Apakah di situ, apakah ada di situ sebut akulah Allah itulah namaku? Contoh, akulah Allah itulah namaku. Coba Mbak buka deh surat At-Toha ayat 14. Oke, kita buka kakak cantik. Soalnya aku malah masuk ke platform Merdeka Mbak nih. Laptopku menggunakan platform Merdeka mengajar lah, malah masuk ke PMN. Makanya laptop kakak lari-lari sampai Iya. Makanya laptopku sangat lari-lari nih. masa Tuhan kita dibilang cakwe. Cuman kakak ini. Ih. Coba. Saya nyuruh Mbak aja deh yang cantik tuh cariin atau ayat 14. Apa coba? Oke, ini kita tunjukkan nih kakak yang baca ya. Tapi jangan diroba-roba loh. Loh, ya Allah Tuhan, mana mungkin saya merubah-rubah kitab kalian? Apa saya nggak di demo kakak? 1 kali 24 jam sudah dijemput kakak, langsung ditinju-tinju dikasih kotoran kakak nanti. Iya. Apa coba? Iya, di sini atau ayat 14 kakak, silakan baca kakak. Bentar, mataku juga nggak terlalu ngeliat. Lipstick dulu bentar. Mana? Udah cantik kakak, nggak usah pakai lipstick. Mana? Yang mana sayang? Ini Ngeliat. atau halaman 14. Ya udah baca aja deh Arabnya Oke, ngeliat. izin aku baca bahasa Indonesianya aja ya. Siapa tahu aku di sini nongkrong jadi mualaf itu. Masya Allah, ya Allah. Berdoa aja lah. Innani annallahu la ilaha illa Masya anna fabudni Amin ya wa Allah. akimis sholata lijikri. Nanti saya ajarin lah. Apa? Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, di mana di sini tertulis dia ditulah namanya kakak? Iya, di situ berarti ya namanya ya sayang. Loh, di mana tertulis di situ namanya kakak? Contoh Coba tadi saya aku- sudah berikan contoh Inilah. kakak. Aku sudah beri contoh nih gini kak tadi.
akulah presiden Indonesia yang ke-7. Nah, di situ di mana nama di situ, Kak? Presiden itu kan bukan nama. Aku. Ini adalah aku. Aku adalah sungguh aku, ini Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Ya, di mana di situ tertulis sembahlah aku. itulah namaku. Ya, coba Al-Hijr sekarang ayat 6. Oke. Biarin, daripada kita demo-demo nang ninong kayak berantem lebih baik nyantai gitu kan. Aku nyuruh dia juga suruh baca Quran, siapa tahu Quran adem banget ya, enak banget dibaca ya. Al-Hijr ayat 6 lagi ya. ini. Coba baca Arabnya sayang, siapa tahu kamu jadi enak gitu baca Arab ya. Coba kakak aja yang baca, masa kakak nggak bisa? Saya nggak lihat sayang. Kalau saya lihat pasti bisa. Saya udah hafal. Oke, kalau salah-salah bacanya jangan pula aku di demo ya. Apa? Aja. Oh ya udah. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Resapi aja sama Mbak, sambil diresapi gitu sambil. Ini yang kakak bawa ayatnya juga Al-Hijr 6. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau dalam kurung Muhammad benar-benar orang gila. Orang gila? Mana ada dalam Quranku disebut kayak gitu? Nah, ini kan Quranmu yang saya baca, kakak. Gimana ya kakak ini? Mana ada? Coba. Loh, ini apa kakak yang saya baca ini, kak? Coba mana? Gedein. Al-Hijr ayat 6 nih kakak. Nih, semua teman-teman bisa lihat kan? Astagfirullahaladzim, Mbak. Itu Kan kakak yang ngasih ayat ini, bukan aku loh. Itu yang apa yang ngekliknya salah. Ntar lah aku ini kenapa laptopku kayak gini ya? Bentar. Coba aja logikanya. Allah itu dari awalnya juga udah namanya Allah. Jadi itu harus sama juga. Mbak juga kan dari kitab Mbak juga itu udah dicantumkan nama Tuhan Mbak itu adalah tadi siapa? Yahweh. Nah itu sama. Nah, thank you ya buat Yahweh. Nah sama dari Quranku aku juga sama. Udah dicantumkan juga dalam Al-Quran. Kalau yang harus disembah itu adalah ya Allah, udah ada dari sananya nama Allah, ya udah ada dari Alkitabnya juga. Dari awal Nabi Adam turun ke bumi pun itu udah harus menyembah Allah. Terus ayat-ayat yang kamu bawa itu kak, di mana situ tertulis nama Tuhanmu itu Allah? Ke Bang Juma, kata saya juga kan saya. Kenapa sih Bang Juma aja nggak bisa jawab? Bang Juma nggak bisa jawab, apalagi yang gue baru ikut 6. 30 juz lah gue ini baru ikut. Sayangku. Kalau aku kan di sini cuma pakai logika. Allah itu udah ada dari zaman kitabnya itu, dari zaman Nabi Adam udah ditulis di situ qul huwallahu ahad. Allah itu satu, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada umat manusia kalau Allah itu satu, tidak berupa. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, berdiri sendiri, qiyamu binafsihi, itu sifat-sifat dari Allah. Terus mukhalafatul lil hawadisi, itu berbeda dengan makhluknya. Lah itulah Allah. Jadi tidak ada bentuknya, ada patung, ada yang Kakak cantik. Makanya diturunkanlah para nabi untuk meluruskan umat manusia menyembah. Yang saya tanya itu simple kakak. Di mana tertulis dalam kitab kakak? Iya, aku ini Allah Subhanahu wa taala, itulah namaku. Kayak yang di dalam kitab Mbakku cantik itu Yahweh udah dituliskan juga sama. Tapi Allah itu kalau tidak. bentar dulu,
Enggak, kalau di dalam kitab kita Inilah aku kakak. Allah, inilah aku Allah. Udah ada sifatnya dari sifat-sifat Enggak, Allah. Kak, gini. Kalau dalam kitab kita jelas, Kakak, jelas sempurna. Di Yesaya 42 ayat 8. Terus saya Aku tanya, ini Yahweh, itulah Yahweh itu namaku. berbentuk apa? Yahweh itu berbentuk apa? Mbak yang disembah itu 1 kenapa Timotius jadi 6 ayat 16. Loh, saya nggak pernah nyembah Isa, Kakak. Gimana sih bolak-balik itu lagi ke Isa? yang disalib siapa itu? Yang disembah sama orang? Aduh, makanya aku bilang Kakak tadi, Kakak, laptop Kakak itu loadingnya lama sama kayak Kakak loadingnya lama. Saya nanya, makanya saya nanya ini berarti login. Saya terima aja deh lo bilang login. Aduh, Kakak. Gini, Mbak. Gini aja, Itu yang Kakak. disembah siapa? Itu yang jadi patung itu siapa? Yahweh itu. Loh, saya nggak pernah nyembah patung, Kakak. Kakak tahu nggak ajaran Tuhan Yesus di Imamat 26 ayat 1? Nih, dengar ya, Kakak. Lah itu di gereja-gereja menyembah patung-patung itu. Nggak ada orang Yang Kristen menyembah patung patung. itu. Kalaupun ada Kristen menyembah patung, itu dia sudah tersesat, Kakak. Oh berarti di mana aja gitu. Loh, nggak ada di mana aja gitu. Udah aku bilang, Kakak. Mbak. Ini Mbak kayaknya pergi ke Kakak ini gereja, loadingnya lama Mbak sekali. pergi- Dengar dulu, Kakak. Mbak Dengar. Kakak dengar dulu, Mbak Kakak. pergi ke gereja itu di situ. Bentar dulu, Kakak. Kakak, bentar dulu. Saya bacakan dulu dalil dalam Alkitab, Kakak. Yang Dengar dulu. Sembah-sembah patung ini Kristen. Nggak ada orang Kristen sembah patung. Kalaupun ada, dia sudah tersesat. Udah dengar dulu, Kakak, ya. Imamat 26 Terus ayat semua 1. yang ada di dunia ini yang nyembah patung itu tersesat. Dengar dulu, Kakak. Iya, kalau dia nyembah patung itu tersesat, itu dia menyembah berhala. Dengar dulu, Kakak, ya. Lah berarti yang nyembah patung-patung di gereja Walah, tersesat ya. Kakak dengar dulu, Kakak. Saya mau bacakan dalil, ya. Karena di sini saya memberitakan firman Tuhan. Jangan kebanyakan kita sini menggosip, Kakak. Imamat 26 ayat 1. Ya, saya ibu-ibu yang nggak mau menggosip, Kakak. Beda lah, beda kelas kita, Kakak. Udah kelas, aku kelas masih kelas 3. Kelasnya udah kelas paus. Betul, Kakak. Kita kelasnya udah kelas surga, Kakak, ya. Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jadi kita nggak boleh membuat patung, membuat Alhamdulillah, tugu, sedikit membuat batu, lalu ditempatkan di negeri itu, lalu sujud menyembah ke arah patung, tugu dan batu itu. Kakak nggak boleh, itu berhala. Lah, itu orang Kristen kenapa disembah-sembah itu yang disalib? Aku nggak ngerti. Nggak pernah kita menyembah salib dan patung. Justru gini, sama bertanya dulu sama kakak. Mohon maaf dengan segala hormat. Kakak kalau sholat arahnya ke batu Hajar Aswad di Mekah nggak? Betul. Itu. Nah, kenapa kakak menyembah ke arah batu Hajar Aswad? Nah, pertanyaan yang bagus buat saya jawab, insya Allah bisa. Karena Allah itu dulu itu kita menyembah sama ke Yerusalem. Itu apa kiblatain, ada 2 kiblat. Nah, untuk satu arah Allah memerintahkan menyembah ke Baitullah yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim dan kepada anaknya siapa ya? Nabi Ismail untuk membuat itu Baitullah. Itu tandanya kiblat umat Islam. Sama aja, kita tidak Nggak menyembah sama, dan kakak. Nggak sama. Orang Israel tidak pernah menyembah ke arah batu. Karena di sini sudah dituliskan, Nah, diajarkan bentar. di Imamat 26 ayat Kenapa 1, menyembah? jangan kamu dirikan patung, batu, tugu, lalu sujud menyembah ke arah batu, tugu, patung itu. Nah, kalian kan menyembah ke arah batu Hajar Aswad, kakak. Iya, bukan menyembah, tapi kita itu tanda kiblat. Loh, kalau sholat itu Supaya bukan tidak menyembah, ke kakak. kanan, kiri, Sholat itu bukan menyembah. Bukan. Ketika kalian sholat itu bukan menyembah, bukan menyembah. Allah. Kita Tapi kenapa mendekatkan ke diri arah kepada batu Allah. Hajar Aswad, kakak? Ya karena buat supaya tidak orang ada kiblatnya seperti ke kanan, ke kiri, ke kaler, wetan, kulon. Aku orang ini ya, orang Kakak. ya, orang Sunda. Kakak Maksud menuduh saya- kami orang Kristen menyembah patung, sementara kakak pelakunya. Bukan, itu kita Cuma nanya kiblat kakak supaya tidak menyembah ke beberapa arah gitu. Jadi menyembahnya tetap ke situ. Jadi ke Baitullah, satu arah, satu dunia itu diarahkan sama Allah, sembahnya ke satu arah, itulah Baitullah. Jadi tidak ada yang nama juga kiblatain. Kalau dulu adanya kiblatain, ada yang ke Mekah, ada yang ke Yerusalem. Nah, diarahkan. Oh, jadi kalian dulu ke arah Yerusalem menyembah gitu? Enggak, kiblatain. Jadi kita menyembahnya satu arah. Jadi ke arah Mekah itu,
Kenapa kita menyium hajar Di mana aswad? di dalam kitabmu Kak kalau dulu kalian syarat menyembah untuk ke kiblatnya ke arah Yerusalem? Terus kita ngelilingi tawaf itu, keliling tawaf. Kayak kelilingi tawaf kayak gitu, terus sa'i lari-lari kecil itu ada ceritanya. Kalau ngelilingi itu juga sama, itu untuk syarat haji, karena haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi kita harus mengelilingi Ka'bah gitu, tawaf melilit Ka'bah 7 kali, bolak-balik sa'i 7 kali. Doakan saya ke Mekah ya sayang. Nggak apa-apa, Ya semoga kalau nggak kakak mau. pergi ke sana. Amin. Nanti Tapi saya gini akan kak, bantu. kakak kan bilang kami menyembah ke arah patung, sementara kakak menyembah ke arah batu ajar haswat. Bukan menyembah, tapi itu Terus mengarahkan kalau sholat seluruh itu kan manusia. bukannya menyembah kakak? Kalau sholat itu Iya, bukannya menyembah? Allah. Kami Tapi menyembah kenapa Allah arahnya ke dengan arah diri. batu hajar aswad di Mekah kakak? Bukan, supaya kiblatnya sama. Jadi nah, kalian bukan sembahlah ini apa namanya itu Baitullah, bukan. Itu Baitullah itu untuk syarat kita menjadi haji. Haji karena haji itu termasuk rukun Islam yang ke 5 bagi yang mampu. Itulah kalian umat Islam sedunia silakan pergi ke Baitullah karena itu syarat untuk kita menjadi haji. Iya kakak, terima kasih kakak buat penjelasannya. Tapi gini kakak ya, kakak cantik, kakak tadi bilang kami menyembah ke arah patung, sementara saya aja di rumah saya aja nggak ada patung kakak, nggak ada salib. Gereja-gereja kenapa itu dilap-lap gitu? Terus Kalau dilap, salib saya itu juga nggak tahu. kalau kotor berdebu ya dilap lah kak, rumah aja kita kotor dilap kakak. Oh gimana sih kakak ini? Apalagi gereja kakak. Diarak-arak Mbak, diarak-arak, terus dilap-lap, terus di apa-apa ya saya Loh, lihat itu. terus kenapa batu yang di Mekah itu dilap-lap dicium-cium kakak? Ya kita syaratnya orang Islam harus ke Baitullah. Itu apa hajar aswad itu melempar jumrah itu sama dengan melempar apa namanya itu melempar. Ini dia selalu menilai orang lain sementara di dalam imannya sendiri, agamanya sendiri dia tidak pernah berkaca, ya kan? Kalau kita kakak membersihkan Kalau saya salib menjelekan. karena berdebu supaya tidak Oh, kotor. berdebu. Jadi kami tidak pernah menyembah ke arah salib, ke arah patung itu malah nggak boleh Yang kakak. di depan patung itu apa? Loh, bukan berarti kalau kita nyanyi dimanapun kita bisa nyanyi-nyanyi kakak, bukan hanya di depan salib, di mana-mana pun. Nah tujuan kami menyanyi itu untuk menyembah Tuhan Yesus, karena sejak zaman dahulu para nabi, para rasul itu orang Israel sudah menyanyi bersorak-sorak memuji memuliakan Tuhan Yesus kakak ya. Kalau kami itu menyembah Tuhan Yesus dimanapun Tuhan berada menyanyi. bisa. Iya karena gini, menyanyi, bermain musik, menari semua kita persembahkan untuk Tuhan Yesus, dan kami tidak boleh menyembah ke arah patung, batu dan tugu gitu ya. Bentar dulu kakak, jangan melebar kemana-mana ya. Jadi seperti itu ya kakak. Makanya kakak jangan suka playing victim kakak. Kakak tahu artinya playing victim? Nggak tahu. Saya kasih tahu. Berlagak korban padahal tersangka gitu kak. Besar sama pencurian duda. Kakak selalu nuduh kami menyembah ke arah patung, ternyata kakak Ya, tersangka. bukan menyebabkan, maksudnya nggak menyebabkan, Aduh, cuma saya tanya kenapa gitu kan orang Kristen itu kok dalam kitabnya kalian janganlah menyembah patung dan janganlah ada, nah itu patung di dalam rumahmu itu lah, kenapa ya kok ada Kak, patung juga kalau di ada gereja? patung dalam rumah itu hanya sekedar hiasan kakak, aksesoris, bukan untuk disembah. Kecuali kami menyembah ke arah patung itu namanya baru berhala, dan itu sudah diajarkan dalam Alkitab kakak. Oke Nggak lah boleh. kakak, nggak boleh ya. Asik ya berdiskusi sama Kak Mary ini ya, asik banget ya wis. Aku suka banget loh sama Kak Mary ini. Saya kan orangnya gimana ya, agamanya itu rendah enggak, atas enggak, sedang-sedang saja. Cuma kan kadang pengen tahu juga lah kok kenapa ya ini orang Kristen gini. Saya itu nggak mau debat loh, itu lakum dinukum waliyadin, pinter ya aku. Nah jadi terserah lah, agama lu buat lo, agama gue Pinter buat setengah. gue, ngapain juga gitu didebatin. Cuma pengen tahu aja, nambah wawasan itu Mbak. Lagian pas Mbak nanya, pas nggak tahu aku kan jadi melohok.
Nanyanya kayak yang kecil-kecil gitu, jangan yang terlalu tinggi. Itu baru pasteri. Iya, makanya kakak jangan, nggak usah ngadu-ngadu ke Juma. Kakak tahu nggak Juma itu? Juma itu hanya bisa framing, dia hanya bisa baca Alkitab sekilas-sekilas untuk di framing, untuk dihujat. Saya kecil, Jadi dia nggak tahu apa-apa itu. Sama Aduh, ngapain? Nandar. Saya juga suka lihat lomba itu berapa itu. Kayak dilatih. Juma sama Nandar kok dicintai? Cintai sama Tuhan mula kakak, masa cinta Juma Saya sama cinta sama Tuhan, tapi cinta sama Juma ditolak karena dia nggak kenal aku. Wis, berarti cinta ditolak lah ini ya. Cinta ditolak, dukun bertindak lah kakak. Saya pakai dukun juga, Jumanya nggak bisa, nggak mau juga pakai apa harusnya dong. Aduh kakak. Oke lah kakak cantik. Terima kasih ya. Kita ganti dulu sama yang lain. Nanti besok baca lagi lah kitab itu apa, Al-Quran ya. Ya saya kalau ada waktu saya memang baca Al-Quran kakak. Masya Allah, Masya Allah. Kakak juga baca Alkitab ya? Aku nggak punya kitab. Kan bisa download di Play Store. Ya kan Playstoreku tadi malah masuk kemana-mana. Ya makanya kakak jangan terlalu lelet. Makanya saya harap baca nanti. Jangan semua di-downloadin kakak aplikasi di laptop kakak, makanya lelet dia, loadingnya lambat, ya kan? Yang penting-penting aja di-download. Banyak yang hot-hotnya kayaknya. Oke kakak ya, terima kasih kakak Terima cantik. kasih, sayang, silakan. Ya, Saya kan salam cuma toleransi. argumen aja ya, argumen. Cuma pengen tahu aja, pengen apa, nambah wawasan. Kita jangan agama, toh waktu Nabi Muhammad pun juga bertetangga dengan orang Kristiani, tidak didebatkan. Orang Kristiani meludahi Nabi Muhammad pun tidak masalah, silakan. Nggak ada orang Kristen meludahi nabimu kakak, jangan ngadi-ngadi kakak. Aduh, tolonglah kak, jangan menghujat, jangan menuduh. Di kitab ada orang Yahudi apa orang Kristiani, pokoknya non Islam lah. Aduh, Jangan janganlah gitu aja. kak, nggak boleh gitu kakak, nggak Intinya boleh kita- memfitnah. Intinya gini, ada di riwayat Nabi Muhammad non Islam, jangan disebut namanya ya, takut kesinggung ya. Iyalah, mana buktinya, ada nggak orang yang menyaksikan? Ada Nggak yang boleh gitu suka kakak. meludahi juga, kita jangan bertengkar, biar aja. Kalau mereka percaya sama Tuhannya itu ya silakan aja. Cuma nanti kalau Allah udah ngasih hidayah, insya Allah nanti juga sadar sendiri. Toh kalau Allah belum kasih hidayah, kita ngomong nang ningnung nang ningnung nang ning. Kak, udah gini aja dulu kak. Kak, saran saya dilakukan kakak. Saya kan kalau ada waktu saya baca Quran kakak. Kalau kakak pun gitu, baca Alkitab kakak. Karena di Play Store kan bisa kita download Alkitab kak. Kita harus belajar kakak, mencari ilmu pengetahuan. Ya kan, selama kita hidup ini kita harus belajar dan sungguh-sungguh mencari ilmu pengetahuan kakak, supaya kita pintar dan cerdas ya. Terima kasih kakak cantik sudah diskusi dengan saya. Salam toleransi. Adonai Yesus HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Kak Mary yang cantik dan manis. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Ya, silahkan berkomentar kalau punya komentar terhadap ibu ini, atau mungkin punya jawaban yang mantap. Ya, boleh dijawab di kolom komentar supaya ibu ini sadar dan juga para muslim yang lain sadar dan mengerti bahwa Kristen tidak pernah menyembah patung. Ya, jadi kalau sebaliknya ya kita harus ingatkan bahwa menyembah patung itu seperti apa. Menyembah patung itu sesuatu yang bukan Tuhan, adalah mencium, nangis-nangis. Nah, itu menyembah. Kristen tidak pernah melakukan hal itu. Dan seperti yang admin tahu bahwa salib yang ada di gereja itu hanya sebagai tanda bahwa melalui salib Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Jadi salib ada bukan untuk disembah, tetapi untuk mengingatkan manusia tentang kasih Yesus yang sungguh dahsyat untuk menyelamatkan umat ciptaannya. Ya, jadi sama seperti yang kita mungkin lakukan perjamuan-perjamuan. Ya, teman-teman. Ya, oleh karena itu mari kita terus suarakan kebenaran, dan kita juga dukung dalam doa para apologet supaya diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membela iman Kristen ya.
dan menyebarkan kasih, menyebarkan kebenaran, sehingga mungkin ajaran yang diplesetkan oleh para mualaf dan juga mungkin tokoh-tokoh agama yang lain yang sengaja untuk membelokkan kebenaran, masyarakat umum bisa dapat mengerti dan paham, sehingga mereka bisa mengambil keputusan untuk menentukan iman mereka, ya, karena Yesus sudah datang sebagai jalan yang lurus, jalan menuju surga, maka tidak perlu lagi harus mencari jalan lain, karena tidak akan pernah, karena Yesus sudah mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang nabi pun yang berkata demikian kecuali Tuhan Yesus. Ya, demikian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang sudah membagikan video ini, mendukung penginjilan dan juga channel ini maju dan berkembang, ya. Kita sama-sama menginjil, sama-sama menjangkau jiwa melalui jari-jari kita. Tuhan Yesus memberkati.